Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita saat ini berada. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melanjutkan aktivitas kita. Namun terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sebelumnya bersatu di dalam doa. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang menjadi nats renungan untuk kita hari ini, Jumat 17 April 2026, terambil dari Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat ini menjadi pukulan keras terhadap kita, terhadap seluruh umat percaya yang kepercayaannya itu cenderung pada aku ingin melayakkan diriku di hadapan Tuhan dengan usaha. Ketika kita memahami bahwa keberimanan itu, bahwa kepercayaan itu adalah usaha untuk melayakkan diri di hadapan Allah dengan usaha kita sendiri, ayat ini menjadi pukulan keras terhadap kita. Sebab hanya dengan imanlah kita dibenarkan. Demikian juga Martin Luther mengatakan sola fide, dibenarkan hanya oleh karena iman. Di sini sering terjadi asumsi yang tidak disadari bahwa ketaatan bisa menjadi dasar penerimaan Allah. Ketaatan datang ke gerejanya, datang beribadah, ketaatan hadir dalam setiap pelayanan, aktif dalam setiap doa-doa, aktif dalam setiap persekutuan, PHD, pengumuman, pertanyaan, dan lain sebagainya. Keaktifan atau ketaatan dalam hal itu diasumsikan sebagai bentuk ingin mencari kelayakan di hadapan Allah. Ayat ini menjadi pukulan keras. Atau lebih tepatnya, ayat ini mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Manusia sering menganggap ketika sudah bisa melakukan hukum Taurat, terlepas atau bisa menghindari setiap ke-10 hukum Taurat itu, taat kepada titah pertama, titah kedua, titah ketiga, dan seterusnya. Dia menganggap bahwa usaha untuk mentaati itu sebagai usaha untuk melayakkan diri tadi. Padahal hukum Taurat itu adalah sebagai cerminan kehidupan manusia. Manusia itu adalah umat yang berdosa. Oleh sebab itu ada hukumnya. Jangan engkau lagi melakukan dosa ini. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Manusia akan berdosa ketika menghakimi sesama manusianya dengan memakai nama Tuhan. Jangan menggunakan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan seterusnya. Manusia itu mau karena keberdosaannya melakukan dosa. Dan ada hukum yang menggaris-garisi, yang menjadi cerminan bagi manusia agar tidak melakukan dosa itu. Ada tatanan yang diberikan, yaitu hukum Taurat. Itulah fungsi dari hukum Taurat. Bukan menjadi dasar atau fondasi utama agar manusia itu dibenarkan, dilayakkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang perlu dari kita sebagai orang beriman adalah kita hidup dalam iman yang benar. Bagaimana iman itu dinyatakan sebagai iman yang benar? Yang pertama, iman itu tidak sesuai dengan keadaan atau konteks yang terjadi. Ketika kita bahagia, kita beriman. Ketika kita sedang merasa diberkati, kita memuji dan memuliakan namanya. Kita taat kepada firman-Nya. Namun ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan permintaan kita, ketika doa kita seakan-akan tidak dijawab, ketika hidup kita sedang menderita, kita mempertanyakan di manakah Allah itu. Iman itu bukanlah demikian. Namun iman kita itu adalah haruslah tetap aktif. Bagaimana? Atau apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Iman adalah akar dari keselamatan itu.
keberimanan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada firman-Nya, kepercayaan kita bahwa Allah itu adalah bahwa Yesus itu benar-benar mati dan benar-benar juga hidup. Mempercayai itu. Dan mempercayai bahwa Dia senantiasa melindungi kehidupan kita. Baik bahagia, baik sedang berduka, baik sedang bersuka cita, baik sedang menderita. Kehidupan kita ini, keberimanan kita itu tidak goyah. Kita tetap menyerahkan hidup kita ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Nya. Sekali lagi, iman itu bukan sesuai konteks. Saat bahagia, lalu kita beriman, dan seterusnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kiranya kita dimampukan melalui penyerahan kita kepada Roh Kudus, agar Roh-Nya itu menuntun kita menjadi orang-orang yang benar dan akan hidup seturut dengan firman-Nya, menjadi orang-orang yang hidup oleh karena iman, agar kita mampu menghidupi apa yang telah diperintahkannya kepada kita, agar kita mampu hidup untuk melanjutkan dan meneruskan firman-Nya itu dalam kehidupan kita, menghidupinya, agar kita tidak terjatuh kepada dosa. Dosa yang menganggap bahwa dengan usaha kita sudah melayakkan diri ini di hadapan Allah. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, iman itu adalah ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ketergantungan penuh kepada Tuhan. Itulah iman yang sejati. Seperti yang pertama tadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, iman kita itu tidak menjadi beralih kepada apa dan siapapun di dunia ini. Bukan menjadi goyah apakah Tuhan itu masih ada atau tidak. Namun kita tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Kebergantungan penuh kepada Tuhan. Demikianlah iman yang teguh. Sehingga apapun yang saat ini, hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rasakan kebahagiaan sekalipun, mari kita memuji memuliakan namanya. Kesusahan yang sedang kita alami sekalipun, keadaan ekonomi kah, keadaan keluarga kah, atau apapun itu yang sedang menjadi pergumulan kehidupan saudara-saudari, marilah kita senantiasa menyerahkan keberimanan kita itu, menggantungkan keberimanan kita itu seutuhnya hanya kepada Tuhan, bahwa Dia akan senantiasa melindungi, menaungi, dan menggenggam serta memeluk kita, sehingga kita senantiasa ditemaninya menjalani setiap pergumulan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu itu ya Tuhan kepada kami satu persatu dimanapun kami berada, agar kami mengerti bahwa kehidupan kami ini haruslah hidup yang benar-benar hidup di dalam iman kepadamu. Kami tidak lagi ya Tuhan mengusahakan kelayakan itu hanya dengan usaha kami sendiri, namun kami seutuhnya berserah hanya kepada firman-Mu saja ya Tuhan. Kami berserah hanya kepada pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Kami berserah melalui iman kami ini ya Tuhan, seutuhnya bergantung kepadamu saja. Oleh sebab itu ya Tuhan, apapun yang sedang kami rasakan saat ini, baik suka maupun duka, baik merasa terberkati ataupun sedang merasa banyak pergumulan ya Tuhan, kami menyandarkan kehidupan kami ini, kami menyandarkan setiap perasaan kami ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berkenan ya Tuhan, Engkaulah yang bertindak ya Tuhan atas setiap perasaan kami ini, atas setiap proses kehidupan kami ini ya Tuhan, agar kami ya Tuhan mampu mewujud nyatakan, oleh karena imanlah kami ya Tuhan, hanya oleh karena iman kami lah kami ya Tuhan mampu Engkau terima, mampu layak, dan Engkau layakkan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, apapun yang dikerjakan dan yang sedang dipergumulkan oleh jemaat-Mu ini, dimanapun mereka saat ini berada, Engkaulah yang senantiasa melindungi dan memberkati mereka. Di dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan seutuhnya kehidupan kami ini, agar Engkaulah ya Tuhan yang menjadi pedoman kami. Kami mengaku kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menghapuskannya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita saat ini berada, kiranya kasih Tuhan,
Kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai dan melindungi Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom.